Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Ibu Wike Pertiwi SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustafa Kamil Ramadan selaku moderator presentasi kali ini tentang konsep kepemimpinan. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Nama-nama dari anggota kelompok kami yaitu ada Fairuza Racinka Saima, ada Adrian Mudakir, ada Fitriano Pianti, ada Najwa Anisatul Fadilah, ada Syafa Khairunisa. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses di mana seorang individu memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup tindakan mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi anggota tim dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif. Kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mencakup tindakan mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi anggota tim dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif. Baik, perkenalkan nama saya Wanda Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis kepemimpinan, yang dimana jenis kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama ada jenis kepemimpinan transformasional, yang dimana jenis kepemimpinan ini masih terbilang baru, yang dipandang efektif untuk mendedikasikan perubahan, terutama pada situasi lingkungan bersifat transisional. Yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional, yang dimana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Yang ketiga yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional mengacu pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, 5 peran utama dalam kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi, ada 5 peran utama dalam kepemimpinan. Pertama, peran instruktif, di mana pemimpin memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Kedua, peran konsultatif, yang melibatkan komunikasi 2 arah sebelum pemimpin membuat keputusan. Yang ketiga, peran partisipasi, di mana pemimpin melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, peran delegasi, di mana pemimpin memberi wewenang kepada orang lain untuk mengambil keputusan. Kelima, peran pengendalian, yang memastikan kegiatan anggota berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. 5 peran ini membantu mencapai tujuan, menjaga integritas organisasi, dan menyelesaikan perbedaan. Prinsip dasar kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip untuk mengarahkan pengaruhnya menuju tujuan. Prinsip kepemimpinan meliputi belajar seumur hidup, berorientasi pada pelayanan, dan membawa energi positif. Peran pemimpin dalam komunikasi di organisasi. Yang pertama, pemimpin sebagai komunikator. Yang kedua, pemimpin harus menarik dan dipercaya. Yang ketiga, pemimpin sebagai negosiator. Yang keempat, bertindak sebagai komunikator dan komunikan. Yang kelima, menyampaikan dan menerima pesan persuasif. Keenam, pemimpin sebagai monitor. Yang ketujuh, mengamati gejala-gejala yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam komunikasi kepemimpinan. Yang kesatu ada hambatan geografis, yaitu proses komunikasi yang terjadi antar 2 individu atau lebih akan mudah berlangsung jika keduanya berada dalam tempat yang tidak berjauhan. Akan tetapi jika berjauhan akan ada kesulitan yang terjadi. Yang kedua ada hambatan biologis, yaitu dikarenakan perbedaan manusia, contohnya panca indera, tidak semua mempunyai panca indera lengkap atau normal. Yang ketiga ada hambatan teknis, yaitu didapati pada alat-alat komunikasi massa yang tidak selamanya bekerja dengan normal atau sempurna. Yang keempat ada hambatan sosio-budaya, yaitu ada pertentangan paham di antara golongan masyarakat sehingga sulit dipertemukan. Selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Yang kesatu ada kinerja pemimpin mempengaruhi keberhasilan organisasi. Kedua, keterampilan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, pemimpin harus fleksibel dan mampu beradaptasi. Keempat, ada gaya kepemimpinan bervariasi dan berdampak besar. Dan yang terakhir ada taktik dan strategi penting dalam mencapai tujuan organisasi. Perkenalkan, nama saya Fairuza Racinka Saima. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan menurut Robbins dan Judge pada tahun 2015. Yang pertama, ada teori sifat, yang dimana artinya fokus pada karakteristik bawaan pemimpin.
Yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku ini menekankan pada tindakan atau perilaku pemimpin. Yang ketiga ada teori kontingensi, yang dimana kepemimpinan ini efektif bergantung pada situasi. Yang keempat, teori kepemimpinan karismatik, yang artinya pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat. Yang kelima, ada teori kepemimpinan transaksional, yang berfokus pada pertukaran seperti imbalan atau hukuman. Yang keenam, ada teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin ini menginspirasi perubahan dan visi jangka panjang. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, adanya pemimpin itu sendiri, yang dimana artinya individu yang memegang peran kepemimpinan. Yang kedua, adanya pengikut, yang dimana orang-orang yang dipimpin dan mengikuti arahan pemimpin. Yang ketiga, adanya sifat atau perilaku tertentu, yang dimana ciri atau gaya yang dimiliki pemimpin. Yang keempat, adanya situasi dan kondisi tertentu, yang dimana konteks atau lingkungan yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Di sini ada gaya kepemimpinan. Yang kesatu ada gaya kepemimpinan. Gaya ini pertama kali dikembangkan oleh Tannenbaum dan Schmidt tahun 1957. Kedua ahli ini berpendapat bahwa terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim dalam gaya kepemimpinan seorang, yaitu A. Bidang pengaruh pimpinan. Yang B. Ada bidang pengaruh kebebasan bawahan pada bidang pertama. Pemimpin lebih menggunakan otoritasnya, sedangkan pada bidang kedua lebih menekankan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan 3 dimensi Redin tahun 1970. Dalam tim dosen jurusan administrasi pendidikan tahun 2010 membagi gaya kepemimpinan ke dalam 3 bagian, yaitu gaya kepemimpinan yang efektif. Yang A. Eksekutif. Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Yang B. Ada pencinta pengembangan atau developer. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Yang C. Ada otoritas yang baik hati atau benevolent autocrat. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Yang D. Ada birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang minimum baik terhadap tugas dan hubungan kerja. Di sini ada perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin atau leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality atau authority atau berwibawa. Manajer juga merupakan seorang pemimpin yang dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau autoriti formalnya saja. Saya Najwa Anisatul Fadilah akan memaparkan materi mengenai perbedaan antara pemimpin dan manajer. Di slide ini kita akan melihat perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer, meskipun keduanya berada di posisi penting dalam organisasi. Pendekatan mereka terhadap pekerjaan dan tim berbeda. Seorang pemimpin lebih fokus pada yang pertama, yaitu berinovasi dan membawa ide-ide baru. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, memiliki perspektif jangka panjang. Yang keempat, yaitu fokus pada peluang masa depan. Dan selanjutnya yang kelima, memprioritaskan kepentingan publik atau masyarakat luas. Sementara itu, manajer lebih fokus pada yang pertama, mengelola proses dan operasional harian. Yang kedua, mengandalkan kontrol dan pengawasan. Yang ketiga, berorientasi pada hasil jangka panjang. Yang keempat, fokus pada pencapaian target. Yang kelima, mengutamakan sistem dan struktur yang ada. Jadi, pemimpin dan manajer memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menjalankan organisasi secara efektif. Kita membutuhkan visi dan inovasi dari pemimpin, serta struktur dan kontrol dari manajer. Pada slide ini, saya akan membahas tugas pokok seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tapi juga sebagai penggerak dan pembentuk budaya kerja tim. Yang pertama,
perencanaan, dan pengarahan organisasi. Pemimpin bertanggung jawab dalam merancang arah dan strategi organisasi, termasuk juga pengendalian sumber daya agar digunakan secara efisien, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kerja tim. Yang kedua, memberikan motivasi. Pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat kepada bawahan. Tidak hanya fokus pada tugas, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, membina bawahan, membantu bawahan agar bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, membangun kedisiplinan, dan rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Pemimpin perlu menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan produktif. Budaya kerja yang sehat akan berdampak positif kepada kinerja tim. Yang kelima, yaitu menjadi sumber inspirasi. Pemimpin adalah role model atau panutan. Ia harus menjadi penggerak dan inspirasi, bukan hanya pemberi perintah. Jadi, kesimpulan dari tugas pokok seorang pemimpin yaitu, pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga membangun manusia dan lingkungan kerja yang sehat. Mereka menjadi energi yang menggerakkan seluruh organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, saya membahas sistem kepemimpinan yang biasa diterapkan di organisasi. Terdapat 4 sistem utama. Yang pertama yaitu sistem eksploitatif. Autoritatif yaitu gaya otoriter yang menekan. Pemimpin memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan aspirasi bawahan. Yang kedua yaitu sistem benevolent. Autoritatif masih otoriter, tetapi lebih manusiawi. Pemimpin bersikap baik, namun tetap mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu konsultatif. Pemimpin mulai terbuka terhadap masukan dari bawahan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, 4. Sistem partisipatif. Semua anggota organisasi dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Nah, jadi semakin tinggi partisipasi, biasanya produktivitas dan loyalitas tim juga semakin tinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi yang berjudul konsep kepemimpinan ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pemimpin harus berkomunikasi dengan baik, membangun kepercayaan, mengambil keputusan yang tepat, dan terus mengembangkan potensi timnya. Pencapaian tujuan strategis dan berkembang dalam jangka panjang dapat dicapai perusahaan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keterbukaan, motivasi, dan pengembangan karyawan. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.